warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Firzatulzana dengan NIM 240170217. Di video kali ini saya akan merangkum materi pertemuan minggu lalu untuk memenuhi tugas mata kuliah Keamanan Sistem Komputer dengan dosen pengampu Bapak Tengku Sukma Akriyadi Sugiman Eskom Mkom. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Di pertemuan materi minggu lalu dijelaskan apa itu keamanan sistem komputer, apa itu keamanan, dan apa itu sistem komputer. Baik, langsung saja. Keamanan adalah keadaan atau usaha untuk melindungi sesuatu agar tetap aman dari ancaman, gangguan, bahaya, atau penyalahgunaan. Sistem komputer adalah sekumpulan perangkat keras, hardware, perangkat lunak, yaitu software, dan pengguna, yaitu brainware, yang saling berinteraksi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Dan apa itu keamanan sistem komputer? Keamanan sistem komputer adalah upaya melindungi perangkat keras, perangkat lunak, data, serta jaringan komputer dari ancaman yang dapat merusak, mencuri, atau menyalahgunakan informasi. Adapun tujuannya menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, atau dikenal dengan SIS-3. Prinsip dasar keamanan. 1. Confidentiality, yaitu kerahasiaan. Data hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang, contoh enkripsi, file, dan AES, penggunaan password atau biometrik. Yang kedua, ada integrity, yaitu integritas. Data harus tetap asli dan tidak boleh diubah tanpa izin. Contoh, digital signature, checksum, version control. Yang ketiga ada availability, yaitu ketersediaan. Sistem dan data harus bisa digunakan kapan saja saat dibutuhkan. Contoh, backup data, server cruiser, UPS, atau mengatasi listrik padam. Yang keempat ada authentication, yaitu autentikasi, memastikan identitas pengguna. Contoh, login dengan username dan password, biometrik, sidik jari, atau Face ID. Dan yang terakhir ada authorization, yaitu otorisasi, mengatur hak akses pengguna terhadap sistem. Contoh, role based action control, yaitu RBAC pada sistem informasi. Ancaman keamanan sistem komputer. Yang pertama ada malware, yaitu virus, worm, trojan, dan ransomware. Yang kedua ada phishing dan social engineering, yaitu penipuan untuk mencuri data. Yang ketiga ada hacking dan unauthorized access, yaitu akses tanpa izin. Yang keempat ada DOS atau DDoS, yaitu membanjiri server hingga tidak bisa digunakan. Dan yang terakhir ada insider threat, yaitu ancaman dari orang dalam organisasi. Lanjut, komponen-komponen komputer. Yang pertama ada perangkat keras, yaitu hardware, bagian fisik komputer yang bisa dilihat dan disentuh. Yang pertama ada input device, yaitu perangkat masukan untuk memasukkan data, contoh keyboard atau mouse. Yang kedua ada output device, yaitu perangkat keluaran untuk menampilkan hasil olahan komputer, contoh monitor, printer, speaker, proyektor, dan lain-lain. Yang ketiga ada prosesor, yaitu ada CPU, otak komputer yang memproses data, contoh Intel Core, AMD Ryzen, dan lain-lain. Kemudian ada memori, yaitu penyimpanan sementara, menyimpan data saat diproses, contoh RAM, yaitu Random Access Memory atau CACME. Dan ada storage, yaitu penyimpanan permanen, penyimpanan data jangka panjang, contoh hard disk, SSD, atau flash disk. Kemudian ada motherboard, yaitu papan utama yang menghubungkan semua komponen.
Dan yang terakhir ada power supply, yaitu sumber daya listrik untuk komputer. Yang kedua ada perangkat lunak, yaitu software, program atau instruksi yang membuat hardware bisa bekerja. Yang pertama ada sistem operasi, yaitu mengendalikan komputer, contoh Windows, Linux, dan Mac OS. Yang kedua ada software, yaitu aplikasi membantu pengguna melakukan tugas tertentu, contoh Microsoft Office, Google Chrome, dan lain-lain. Dan terakhir ada software utility, yaitu mendukung pemeliharaan komputer, contoh antivirus dan disk cleaner. Dan yang terakhir yaitu ada brainware, yaitu pengguna, manusia yang menggunakan dan mengendalikan komputer, contoh admin sistem, programmer, operator, dan user biasa. Nah, terdapat pertanyaan, kenapa Windows lebih rentan terkena virus dibandingkan Linux atau Mac OS? Windows adalah OS paling banyak digunakan di dunia, khususnya PC atau laptop. Karena pengguna terbanyak ada di Windows, pembuat virus lebih memilih menyerang Windows agar dampaknya lebih luas. Di Windows, banyak pengguna memakai akun administrator untuk aktivitas sehari-hari. Kalau kena virus, virus otomatis punya akses penuh. Dan jika Linux atau Mac OS sejak awal lebih ketat soal hak akses, karena instalasi software harus lewat root atau sudo, jadi lebih terkontrol. Linux software mayoritas dari repository, Mac OS atau iOS punya App Store yang lebih ketat. Fakta pentingnya, Linux dan Mac OS tetap bisa terkena virus, tetapi jumlahnya sangat sedikit dibandingkan Windows. Tidak ada sistem operasi yang 100% kebal virus. Yang membedakan adalah tingkat resiko dan frekuensi serangan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah keamanan sistem komputer adalah upaya melindungi hardware, software, dan data agar tetap rahasia, utuh, dan tersedia. Ancaman bisa datang dari malware, serangan jaringan, hingga penipuan sosial. Untuk melindunginya, digunakan mekanisme seperti antivirus, firewall, enkripsi, backup, autentikasi, dan otorisasi. Windows lebih sering kena virus karena paling banyak dipakai. Desain awalnya kurang ketat dan banyak software bajakan. Sedangkan Linux dan Mac OS relatif lebih aman karena manajemen akses lebih ketat, ekosistem terkontrol, dan jumlah pengguna lebih sedikit. Namun, tidak ada sistem operasi yang 100% aman. Kesadaran dan perilaku pengguna tetap jadi faktor utama keamanan. Nah, itu saja rangkuman materi pertemuan minggu lalu dari saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.